Bab 1382 Sistem Perencana Utama. Xiao Tianhen mengulurkan tangannya dan perlahan menyeka kotoran dari wajahnya, tapi dia tidak merasa jijik. Dia bingung, mengapa benda seperti itu jatuh dari langit begitu dia membuka pintu? Apakah ini pertanda dari nenek moyang, atau apakah itu pertanda lain? Apa artinya ini? Xiao Tianhen masih tidak bisa bereaksi. Bahkan surga emas dari surga yang merangkul segalanya bingung dengan kebetulan ini. Jika kotoran Budfest jatuh lebih dulu, maka dia akan memperhatikan situasi di langit. Tapi dialah yang membuka pintu dan menyebabkan keributan sehingga tumpukan kotoran yang lengket mendarat di wajahnya. Tidak hanya cepat, akurat, dan kejam, tetapi juga dalam kondisi berair. Jadi Xiao Tianhen bingung. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah situasi yang direncanakan sebelumnya yang ditetapkan oleh leluhur, mungkin menunjukkan sesuatu. Mungkinkah aku membuka pintu pada waktu yang salah? Xiao Tianhen berbisik lagi, menatap pintu dengan bingung. Pada saat ini, seluruh pintu menjadi benar-benar ilusi, beriak dan perlahan berubah menjadi cahaya yang cemerlang. Gumpalan aura kuno dan misterius perlahan terpancar darinya. Pintu ini telah disegel selama puluhan ribu tahun. Orang-orang di balik pintu adalah kekuatan besar dari era sebelumnya. Masing-masing dari mereka pernah mendominasi benua langit selama era Kaisar Langit. Menurut catatan nenek moyang Sekte Sage, di tahun-tahun terakhir mereka, aturan langit dan bumi berubah. Era Kaisar Langit telah layu, yang berarti bahwa seluruh dunia akan memasuki era kemunduran Dharma. Tidak hanya harta yang tak terhitung jumlahnya akan hilang, tetapi bahkan peluang untuk kemajuan mereka dan aturan langit dan bumi akan hilang. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan besar telah memikirkan cara untuk menutup diri, meninggalkan keturunan berbakat untuk melanjutkan pengembangan sekte. Mereka akan menunggu datangnya era baru sebelum membangunkan mereka. Namun selama ini, setiap orang yang mewarisi posisi pemimpin sekte di Sekte Sage tidak tahu kapan era baru akan dimulai. Ajaran leluhur juga tidak pernah menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, standar penilaian mereka adalah bahwa kemunculan jagoan tingkat Raja Surgawi di dunia membuktikan bahwa era baru telah tiba. Tentu saja, ini hanya tebakan. Meski kemungkinannya tinggi, tidak ada yang mau mengujinya. Bahkan Xiao Tianhen tidak berniat membuka pintu begitu cepat untuk membangunkan para leluhur. Tapi sekarang setelah Suke datang mengetuk pintunya, dia merasakan krisis dan marah. Dia ingin membuka pintu, tidak hanya untuk membunuh Suke, tetapi juga untuk merombak kartu di benua surga. Ledakan. Pada saat ini, aura agung tiba-tiba menyembur keluar dari balik pintu besar itu, dan itu seperti longsoran salju yang menyebabkan seseorang merasa tercekik saat menyembur keluar. Xiao Tianhen adalah seorang surgawi emas yang bermartabat dari surga yang merangkul segalanya, hanya selangkah dari alam Raja Surgawi. Tetapi pada saat ini, dia sangat ketakutan dengan aura ini sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tersandung ke belakang dan tidak punya pilihan selain mengedarkan kekuatan inti surgawinya untuk melawannya. Meski begitu, tubuh Xiao Tianhen perlahan terdorong ke belakang. Namun, hati Xiao Tianhen sangat gembira. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk memaksanya, Dewa Emas dari surga yang merangkul segalanya, ke dalam keadaan seperti itu. Ini adalah tekanan yang bahkan Elder Su tidak bisa berikan padanya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pemilik aura ini. HMPH, apakah penerus Sekte Sageku begitu lemah? Kamu bahkan tidak bisa menahan auraku. Bagaimana kamu bisa menjadi sesuatu yang hebat? Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Suara itu dalam dan bergema, seperti khotbah suci, dan langsung terlintas di benak Xiao Tianhen. Murid ini lamban, mohon maafkan saya, leluhur. Xiao Tianhen segera berlutut di tanah dengan kagum dan berteriak. Di hadapan leluhur Sekte Sage yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia masih berani mengudara sebagai pemimpin sekte? Cukup, Sang Tua, tidak mudah bagi seorang keturunan untuk menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Sekarang, dia telah mengikuti instruksi leluhur dan membangunkan kami. Mengapa kamu masih menyalahkannya? Tiba-tiba, suara serak lainnya datang. Dia tahu bahwa itu adalah suara wanita tua. Tapi sebelum Xiao Tianhen bisa bereaksi, gerakan lain datang dari balik pintu besar itu. Seseorang menjerit kaget dan berkata dengan marah, "Bajingan, kita seharusnya tidak bangun saat ini.
Waktunya tidak tepat. Dasar bajingan, beraninya kamu membangunkan kami sepagi ini? Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura menakutkan menyapu dan menghantam dada Xiao Tianhen. Kemudian terdengar ledakan yang keras dan Xiao Tianhen terlempar, menabrak dinding gunung di belakangnya. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalamnya, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pikirannya berdengung. Dia tertegun lagi. Waktunya tidak tepat. Saya membangunkan leluhur terlalu dini? Sudah berakhir, ini adalah kejahatan besar. Penatua Li, aku membenci ibumu, dan aku akan membunuhmu. Old Sang, mengapa kamu tidak mengubah emosimu? Mari kita dengarkan alasan junior ini. Mungkin ada alasan mengapa dia membangunkan kita sepagi ini. Suara wanita tua itu terdengar, sangat tenang. Suara lain yang dalam dan bergema berkata dengan marah, apa yang salah dengan emosiku? Dia membangunkan kita hampir 100 tahun lebih awal. Ketika belenggu benua surga dibuka dan ki surgawi dipulihkan, kultivasi kita akan lebih lambat daripada orang tua lainnya. Hampir 10.000 tahun. Meskipun kultivasi 10.000 tahun tidak banyak, 100 tahun dengan imbalan 10.000 tahun sudah cukup untuk memperlebar jarak antara kita dan orang tua lainnya. Dampaknya sangat besar. Jangan khawatir, masalah ini tidak dapat diubah. Karena kita semua sudah bangun, menurutmu apakah orang tua lainnya akan menunggu 100 tahun untuk bangun? Tawa tenang wanita tua itu terdengar. Suara berat itu tidak merespon. Junior, beritahu kami, mengapa kamu membangunkan kami sepagi ini? Suara wanita tua itu mengarahkan pertanyaan itu ke Xiao Tianhen. Xiao Tianhen terbang keluar dari dinding batu dan berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan. Dia berkata dengan kagum, melaporkan kepada leluhur, murid Anda tidak tahu kapan era baru akan datang. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi, kami berasumsi bahwa kemunculan Raja Surgawi menandakan datangnya era baru. Baru-baru ini, sebuah Raja Surgawi telah muncul di benua surga, bahkan mungkin pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Surgawi. Sekarang dia telah melangkah ke sekte Sage kami, murid Anda merasa bahwa sekte itu dalam masalah, jadi saya datang untuk membangunkan leluhur. Petik 2. Setelah serangkaian penjelasan, Xiao Tianhen masih berlutut di tanah, menghadap ke tanah, tidak berani bergerak. Di balik pintu raksasa itu, ada keheningan. Setelah beberapa tarikan napas, suara wanita tua itu terdengar, Raja Surgawi atau lebih tinggi? Mungkinkah seseorang telah bangun sebelum kita? Lalu aku khawatir dia datang ke sini dengan sengaja untuk memaksamu membangunkan kami. Yah, itu bukan salahmu. Karena seseorang telah bangun, maka mari kita semua bangun bersama. Hanya 100 tahun bukanlah apa-apa. Terima kasih, leluhur. Xiao Tianhen menghela napas lega. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak leluhur di balik pintu raksasa itu, dari percakapan singkat ini, dia dapat mengetahui bahwa wanita tua ini adalah yang paling pemarah di antara mereka semua, jauh lebih baik daripada pria tua lainnya. Bang! Namun, sebelum Xiao Tianhen sempat membuka mulutnya untuk mengatakan apapun, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi genangan darah yang tumpah ke tanah. Bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Saat berikutnya, suara dingin wanita tua itu terdengar perlahan, aku bilang aku tidak menyalahkanmu, tapi aku tidak bilang aku tidak akan menghukummu. Pria tua dengan suara yang dalam itu tertawa, ceka. Wanita tua Li, Anda mengatakan bahwa saya memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dalam hal kekejaman, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Apa yang salah dengan itu? Surga emas yang tidak berguna dari surga yang merangkul segalanya tidak akan banyak berguna di masa depan. Jika aku membunuhnya, biarlah. Sekte Sage kita bertahan sampai hari ini, jadi harus ada menjadi orang-orang cakap yang tak terhitung jumlahnya di sekte. Apa yang harus ditakuti? Petik 2. Bajingan, beraninya kau? Siapa yang melakukan ini? Raungan marah bergema di seluruh gerbang gunung sekte kemuliaan. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari balik gerbang raksasa sekte Sage. Dia memiliki kepala penuh rambut putih dan mengenakan jubah hijau tau. Wajahnya penuh bekas luka dan dia tampak ganas. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap Raja Surgawi. Pada saat ini, dia sedang berdiri di luar aula pertemuan Sage Sekte di lapangan Batu Giok. Dia sangat marah saat dia melihat noda darah di tanah dan bau darah di udara.
Seseorang telah berani membunuh di Sekte Sage. Mereka sama sekali tidak menghormati mereka. Seorang pria parubaya bergegas. Itu Elder Ming, yang baru saja lolos dari kematian. Dia berlutut di depan lelaki tua itu dan sangat ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, murid Ming Qianchuan memberi hormat kepada leluhur. Leluhur, orang yang melakukan pembunuhan di Sekte Sage adalah Ayah Suke. Ayah Suke, pria tua berbaju hijau itu sangat marah hingga dia hampir membunuh Ming Qianchuan dengan sebuah tamparan. Siapa Suke? Siapa ayahnya? Apakah ayahnya tidak punya nama? Untungnya, lelaki tua berbaju hijau itu juga menemukan bahwa hampir semua Sekte Sage telah terbunuh. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan membiarkan Ming Qianchuan pergi untuk sementara waktu. Leluhur, Ayah Suke adalah seorang lelaki tua aneh yang tiba-tiba muncul baru-baru ini. Tidak ada yang tahu namanya, dan tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Tapi hari ini, kita semua tahu kebenarannya. Ming Qianchuan memberitahunya semua yang Ayah Suke telah dilakukan. Dia juga memberitahunya tentang kekuatan sebenarnya dari Ayah Suke, yang hanya berada di tahap menengah dari tahap surgawi bumi. Dia juga memiliki 2 jiwa Celestial Prime. Dia telah menggunakan 2 jiwa ini untuk membingungkan orang-orang di benua surga. Ketika lelaki tua berbaju hijau mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia benar-benar bingung. Jika Celestial Prime hanya memiliki jiwa yang tersisa, bagaimana mereka bisa bertahan dari zaman itu sampai sekarang? Dan bagaimana tahap menengah dari tahap surgawi bumi dapat mengendalikan 2 jiwa Celestial Prime? Tapi itu tidak masalah. Selama orang-orang lainnya keluar dari pintu itu, Sekte Sage akan tetap menjadi eksistensi terkuat di benua surga. Sama seperti di era itu, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Lakukan pesanan saya, umumkan kepulangan kami, dan cari keberadaan Suke dan ayahnya pada saat yang sama. Selain itu, kami memiliki hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama periode waktu ini, jadi Anda akan mengambil alih posisi untuk sementara. Pemimpin sekte dari Sekte Sage? Penatua Dician meninggalkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan kembali ke area terlarang di belakang gunung. Ming Qianchuan berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Namun, hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Hari itu, dia dengan cepat mengumpulkan semua murid dari Sekte Kemuliaan dan mendukung beberapa orang dari keluarga Ming untuk menggantikan mereka sebagai diaken. Dia juga membiarkan para murid mengumumkan kebenaran kepada dunia luar. Begitu berita itu keluar, itu seperti batu besar yang jatuh ke laut, memicu gelombang yang mengamuk. Dalam beberapa hari, semua orang di alam surgawi Ziwei terkejut. Ya Tuhan, Sekte Sage telah membuka gerbang leluhur dan membangunkan leluhur dari era sebelumnya. Itu adalah pukulan besar dari era Kaisar Abadi. Sekarang, mereka telah kembali. Dunia akan berubah. Jika Sekte Sage dapat membangkitkan leluhur, kekuatan lain pasti tidak terkecuali, dan mereka pasti tidak akan bisa duduk diam. Ini bukan apa-apa. Sebelumnya, kami telah mendengar beberapa desas-desus. Yang benar-benar tidak dapat dipercaya adalah bahwa Ayah Suke bukanlah Raja Surgawi, apalagi Raja Surgawi. Pembohong tua itu hanyalah seorang kultivator di tahap surgawi bumi. Dia mampu membunuh Diakon Agung Akademi Istana Surga karena dia memiliki 2 jiwa di tahap perdana surgawi bersamanya. Dia memiliki 2 jiwa di Celestial Prime sebagai petarungnya. Ini juga tak terkalahkan. Pantatku tak terkalahkan. Ketika kekuatan besar membangunkan leluhur, bagaimana bisa 2 jiwa di Celestial Prime mengalahkan leluhur yang memiliki tubuh fisik? Itu benar, dan Sekte Sage telah mengeluarkan perintah. Perintah apa? Pertama bunuh Suke, lalu bunuh ayahnya? Segera, berita menyebar dari alam surgawi Ziwei ke alam surgawi lainnya. Klan petani ilahi dari alam surgawi Taiyin bereaksi paling cepat, dan mereka segera mengumumkan, klan petani ilahi tidak akan dipermalukan. Pertama bunuh Suke, lalu bunuh ayahnya? Setelah itu, beberapa keluarga di alam surgawi lainnya juga menanggapi deklarasi, bunuh dulu Suke, lalu bunuh ayahnya, termasuk 3 keluarga yang telah dinyatakan perang oleh Suke di Akademi Istana Surga. Dalam sekejap, prestise yang dibentuk oleh identitas Ayah Suke, benar-benar runtuh di benua surga. Bahkan beberapa orang yang tidak memiliki kontak dengan Suke kadang-kadang meneriakkan slogan, bunuh dulu Suke, lalu bunuh ayahnya.
Setelah masa hening, Akademi Istana Langit akhirnya tidak tahan dengan tekanan. Dekan Li Qinghe dan Wakil Dekan Li Qingshan memasuki makam leluhur bersama. Ketika mereka keluar, mereka mengumumkan ke dunia luar, akademi kami juga menjadi korban. Kami ditipu oleh Ayah Suke. Mulai sekarang, akademi kami akan memberhentikan Ayah Suke dari posisi wakil dekan dan mendaftarkannya sebagai musuh yang paling dicari. Jika ada yang tahu keberadaannya, tolong beritahu kami. Kami akan menghadiahinya dengan mahal. Kemudian putra Li Qingshan, Li Wenku, salah satu penguasa tertinggi Akademi Istana Surga, juga menambahkan, tujuan utama akademi kami selanjutnya adalah membunuh Suke terlebih dahulu, lalu membunuh ayahnya. Selain itu, beberapa kekuatan dari alam surgawi tetap diam. Misalnya, Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan, yang mencoba berteman dengan Suke, tidak bertahan kali ini. Tanah Suci Danau Giok dari alam surgawi Tianxiang juga tidak bertahan. Pada saat yang sama, mereka mengumumkan bahwa mereka akan menutup tanah suci mereka dan memasuki kondisi kultivasi terpencil. Tetapi semua orang tahu bahwa tanah suci Danau Giok tidak takut dibalas oleh kekuatan lain, tetapi mereka bersiap untuk membangunkan leluhur mereka. Kekuatan dahsyat yang bertahan dari era sebelumnya dan memiliki sejarah panjang ini kini bersiap untuk membangkitkan nenek moyang mereka. Pada saat itu, Raja Langit akan lahir, bintang utama langit akan mengamuk, dan Kaisar Langit akan memandang rendah dunia. Benua surga akan memasuki era yang hanya pernah didengar orang dalam beberapa generasi terakhir tetapi belum pernah dialami era Kaisar Langit. Pada saat yang sama, di 4 benua besar, yang jauh dari benua langit. Di gunung terpencil di benua timur, terdengar suara guntur di udara. Momentum agung berubah menjadi badai, menyapu semua yang ada di pegunungan. Tidak lama kemudian, sebuah celah robek di langit. Dalam kehampaan yang gelap, beberapa sosok bergegas keluar dan bergegas ke tanah. Itu adalah Suke dan kelompoknya. Akhirnya, kami kembali. Suke, yang sedang bepergian, mendarat di tanah yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia melihat sekeliling dan penuh emosi. Bocah cilik, menurut waktu, sepertinya kamu hanya punya 3 atau 4 hari lagi untuk hidup, Budfest mengingatkannya pada waktu yang terlalu dini. Suke mengangguk dan melihat ke arah lembah pemakaman surgawi. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka akan membutuhkan begitu banyak waktu untuk kembali dari benua surga. Tapi ada baiknya kita berhasil tepat waktu. Saya benar-benar ingin melihat apa yang sedang dilakukan Xuan Yuan Wanrong. Petik 2. Bocah kecil, jangan ceroboh. Mungkin dia benar-benar bertemu dengan musuh yang kuat, kata Duan Jiude dengan serius. Musuh yang kuat, jadi apa? Tubuh Suke berguncang, dan momentum agung tersapu dari tubuh suci kelas 2-nya. Dia berteriak, dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu dengan musuh yang kuat, saya tidak akan takut bahwa saya tidak akan dapat melarikan diri. Pada hari yang sama, Suke dan rekan satu timnya meninggalkan pegunungan dan menuju lembah pemakaman surgawi. Menurut kebiasaannya yang biasa, dia akan mengunjungi beberapa teman lamanya terlebih dahulu sebelum turun ke bisnis. Tapi kali ini berbeda. Waktu yang tersisa untuk tim China adalah... tidak. Waktu yang tersisa untuknya hampir habis. Suke khawatir penundaan yang lama akan membawa masalah. Juga, dia sangat ingin tahu krisis apa yang dialami Xuan Yuan Wanrong. Apakah sesuatu terjadi padanya atau apakah dia bertemu dengan beberapa musuh yang kuat? Jika itu yang pertama, dan sesuatu terjadi pada Xuan Yuan Wanrong, Suke masih punya waktu untuk mencari cara untuk menyelesaikannya. Jika itu yang terakhir, dan beberapa pembangkit tenaga listrik akan berurusan dengan Xuan Yuan Wanrong, itu akan menjadi jalan buntu. Jiwa Xuan Yuan Qixiang dan Guan Cucu harus berjuang untuk mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum perkiraan kematian. Ledakan. Segera, Suke dan rekan satu timnya tiba di luar lembah pemakaman surgawi setelah terbang melintasi langit. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak butuh banyak waktu bagi mereka untuk menempuh jarak sejauh ini. Tapi sekarang, mereka semua berdiri di luar Celestial Burial Valley, dan mereka berhenti bergerak maju. Wajah mereka serius, dan mereka mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pertempuran besar terjadi di sini? Pantas saja tempat ini begitu tak bernyawa saat kami tiba.
Kupikir orang-orang itu telah pindah ke tempat lain. Sepertinya ada yang tidak beres. Suke, Duan Jiude, dan Budfest semuanya terkejut. Ryu Jingning juga tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, area di luar Celestial Burial Valley telah menjadi sisa-sisa medan perang. Itu penuh dengan lubang dan bekas yang ditinggalkan oleh seni sihir. Bahkan ada noda darah merah di beberapa tempat dan beberapa pecahan artefak sihir dapat dilihat di mana-mana. Namun, tidak ada mayat pembudidaya. Rupanya, tempat ini telah mengalami lebih dari satu pertempuran hebat. Setidaknya 100.000 pembudidaya telah berpartisipasi di dalamnya pada saat yang bersamaan. Semua pembudidaya di tingkat kultivasi yang berbeda telah berpartisipasi di dalamnya. Sepanjang jalan, mereka melewati pegunungan di kejauhan. Mereka tidak merasakan aura pembudidaya di beberapa tempat yang sudah dikenal, dan beberapa tempat tidak bernyawa. Seluruh wilayah Tandus Timur terlalu sunyi, jauh dari tempat ramai yang mereka tinggalkan. Mungkinkah semacam harta langka muncul dan menyebabkan mereka saling membunuh? Mo Junchen menebak sambil melihat tanda di medan perang. Itu seharusnya tidak mungkin. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, "Aku merasa ada musuh yang menyerang. Ada bau yang tertinggal di tempat ini." Itu benar, bau yang familiar. Budfest mengangguk. Duan Jiude terkejut. Bau apa itu? Kenapa aku tidak bisa menciumnya? Suke dan Budfest saling memandang dan berkata pada saat yang sama, "Makanan laut." Laut? Bau makanan laut? Duan Jiude segera menutupi selangkangannya dan berkata dengan kaget. Ryu Jingning juga tertegun. Makanan laut? Mungkinkah orang-orang dari Laut Utara ada di sini? Tapi, tidak mungkin. Laut Utara dijaga oleh suku Rock. Binatang iblis dari suku laut tidak berani membuat masalah di sana. Bagaimana bisakah mereka menyerang wilayah Tandus Timur? Sebenarnya, selain Laut Utara, sepertinya ada tempat lain di mana banyak anggota suku laut bersembunyi. Suke berkata dengan serius. Dia samar-samar menebak siapa musuh kali ini. Krisis yang dialami Xuan Yuan Wanrong juga terkait dengan para penyerbu itu. Bocah cilik, mungkinkah orang-orang di kerajaan api itu? Budfest langsung bertanya. Sangat mungkin, Suke mengangguk. Ketika dia kembali ke kerajaan api dari negara air, dia telah menangkap beberapa anggota suku laut di Istana Kekaisaran, termasuk kerang geodak dan gurita. Mereka semua telah berubah menjadi manusia dan membuat masalah di kerajaan api, tetapi pada akhirnya dia telah membunuh mereka. Saat itu, dia belum pernah ke 4 benua besar. Dia mengira anggota suku laut itu berasal dari 4 benua besar. Namun, dia telah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan bahwa anggota suku laut itu tinggal di wilayah laut yang luas antara Gunung 5 Elemen dan 4 benua besar. Mereka adalah kelompok besar, dan suku naga mungkin tinggal di sana. Namun, Suke tidak terlalu memperhatikan mereka. Setelah membunuh mereka, dia kembali ke negara air untuk bertemu Jiang Hongyan dan berangkat ke 4 benua besar. Namun, Jiang Hongyan mendahuluinya. Suke tidak punya pilihan selain mengikutinya. Setelah itu, dia mulai bersikap tangguh di 4 benua besar dan perlahan-lahan melupakan suku laut. Namun, saat dia kembali kali ini, dia mencium bau makanan laut yang tertinggal di medan perang, yang mengingatkannya pada Geodak Spirit. Baunya sangat mirip. Oleh karena itu, dia menduga bahwa kali ini suku laut mungkin telah menginvasi wilayah Tandus Timur, dan para pembudidaya wilayah Tandus Timur telah melawan mereka. Setelah beberapa pertempuran sengit, banyak pembudidaya wilayah Tandus Timur terbunuh atau terluka. Adapun siapa yang menang? Tatapan Suke menyapu sekeliling perlahan dan akhirnya jatuh di pintu masuk lembah pemakaman surgawi. Dia menyipitkan matanya sedikit. Budfest, pergi ke sana dan cium baunya. Lihat apakah ada bau makanan laut di sana, kata Suke kepada Budfest sambil menunjuk ke pintu masuk Celestial Burial Valley. *CK, aku tidak akan pergi. Kamu pikir aku anjing? Aku bisa mencium kemanapun kamu mau, kata Budfest bangga. Silakan, mungkin kita akan segera minum sup seafood, kata Suke sambil tersenyum. Kemudian, sebuah bayangan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Itu adalah Budfest. Dia mendarat di pintu masuk Celestial Burial Valley dengan cepat dan mengendus. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bocah cilik, ada juga bau makanan laut di sini, tapi jauh lebih redup."
Masuk lebih dalam. Suke melambaikan tangannya dan meminta Buttface untuk masuk lebih dalam. Buttface tidak terlalu banyak berpikir. Dia melangkah maju. Namun, setelah dia berlari puluhan meter, dia mendengar ledakan tumpul. Api hitam jatuh dari langit dan langsung mengenai Buttface. Siapa yang menyentuhku? Buttface terkejut. Dia mendarat di tanah dengan cepat. Dia menoleh dan melihat api hitam menyala di bawah kakinya. Matanya langsung melebar. Melolong. Saat berikutnya, dia menjerit memilukan dan melompat keluar dari api. Lalu dia berguling di tanah. Sudut mulut Duan Jiude dan Mo Junchen berkedut. Idiot ini jelas tidak terluka. Belum lagi fakta bahwa nyala api bahkan tidak bisa membakar setengah helai rambutnya. Bahkan kekuatan ledakannya seperti seseorang telah menyentuhnya sedikit. Namun, si bodoh ini masih berpura-pura kesakitan. Tidak ada yang bisa melakukan ini padanya. Cukup, berhenti berpura-pura. Suke tidak tahan lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berteriak. Ryu Jingning tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memandang Suke dan berkata, "Kamu menemukannya sejak lama kan? Ada mantra pembatas di tempat itu?" "Itu hanya tebakanku. Tapi sekarang aku yakin bahwa para pembudidaya benua timur bersembunyi di sana dan telah menyiapkan mantra di pintu masuk." "Tidak, mereka tidak dapat membuat mantra yang begitu kuat. Mungkin suku laut melakukannya untuk menjebak mereka di sana." "Tidak, itu tidak masuk akal." Suke berspekulasi. Dia curiga bahwa suku laut ingin menjebak para pembudidaya benua timur di sana dan membunuh mereka secara perlahan. Namun, ini tidak masuk akal. Jika suku laut lebih kuat dari para pembudidaya benua timur, mengapa mereka tidak mengejar mereka secara langsung? Mengapa mereka membuat mantra di pintu masuk lembah pemakaman surgawi? Sialan, bocah cilik, cepat ke sini. Mata-mata suku laut bersembunyi di sini. Buttface berteriak tiba-tiba saat ini. Mata-mata suku laut? Setelah mendengar ini, Suke dan yang lainnya terkejut dan menoleh untuk melihatnya. Buttface berdiri di tanah. Dia memegang cacing kecil di cakarnya. Tidak, jika mereka mengamatinya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu bukanlah cacing, melainkan ikan yang sekecil cacing. Asterismen, makanan lautmu cukup cerdas. Sayang sekali kamu menabrakku. Kalau tidak, jika kamu baru saja naik ke pantatku, aku tidak akan bisa menangkapmu. Buttface meraih ikan kecil itu dan mencibirnya dengan ekspresi mengejek dan bangga.